Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia juga tetap semangat dalam persiapan belajar TKA yang sebentar lagi akan dimulai. Bersama saya Miutiana Harisha dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Nah, oke adik-adik, kembali lagi bersama kakak di sini untuk membahas soal-soal TKA Matematika SMA untuk materi ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Di dua video sebelumnya kita juga sudah membahas terkait materi dari masing-masing ini ya, ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, pada sesi kali ini kita akan langsung membahas untuk soal-soal terkait dua pengukuran ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai. Oke, di sini kita punya soal yang pertama. Ini bisa dilihat di sini. Oke ya, bentar di sini. Nah, di sini kita punya soalnya diberikan data bilangan yang terurut. Ya, jadi di sini bilangannya sudah terurut. Nah, kita tandai bilangan asli yang terurut. Nah, kemudian berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang benar? Jadi ada 3 pernyataan. Yang pertama adalah jika rata-rata data tersebut adalah 8, maka A-nya sama dengan 3. Kemudian pernyataan yang kedua, median data tersebut adalah 8. Kemudian pernyataan yang ketiga itu adalah jika modus data tersebut adalah 8, maka interval nilai A-nya itu lebih besar atau sama dengan 1 atau kurang sama dengan 6. Jadi dari 3 pernyataan ini kita mau mengecek untuk menjawab soal ini, itu manakah dari ketiga pernyataan ini yang bernilai benar. Oke, langsung saja kita cek untuk pernyataan pertama. Nah, di sini rata-ratanya katanya itu adalah 8. Kalau rata-ratanya 8, maka A-nya ini bernilai 3. Oke, kita ingat kembali konsep rata-rata ya. Oke, kita mulai di slide ini. Nah, ini. Kita mulai dari konsep rata-rata yang kemarin. Rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak datanya. Nah, di sini kita coba lihat jumlah datanya. Kita tulis dulu ya, di sini yang diketahui kan rata-ratanya itu adalah 8. Maka kita tuliskan 8 itu sama dengan. Nah, langsung saja kita jumlahkan nilai dari data-data yang disediakan. Berarti di sini kita punya A ditambah 7 ditambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11. Kemudian ini dibagi dengan banyaknya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini per 7. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan di sini berarti ini boleh kita kali silang ya. Di sini kita jadikan per 1, berarti ini boleh dikali silang. Nah, berarti 8 kali 7 kita dapatkan 56 sama dengan. Selanjutnya kita jumlahkan ini berarti A ditambah. Nah, langsung saja kita jumlahkan. Di sini kita dapat 10, 20, 30. Kemudian 30, 46. 46 tambah 7 itu 46, 53 ya. Oke, jadi kita dapat A tambah 53. Nah, berarti A-nya di sini sama dengan, ini pindah rows berarti 56 dikurang 53 berarti A-nya sama dengan 3. Itu. Oke, coba kita tandai dulu untuk A-nya sama dengan 3. Bahwa ini menandakan bahwa pernyataan pertama itu bernilai benar. Oke, di sini kita checklist. Karena tadi ya kita sudah cek bahwa kalau rata-ratanya 8, maka A-nya itu sama dengan 3.
Nah, betul bahwa tadi rata-ratanya 8, kita dapatkan A-nya sama dengan 3. Nah, ini juga untuk mengecek pernyataan pertama bisa juga dengan cara langsung mensubstitusi A ini, kita ganti langsung substitusi masuk ke bilangan ini, data ini. Kita langsung ganti A-nya di sini sama dengan 3. Kemudian kita cari rata-ratanya dijumlahkan semua dibagi dengan banyaknya data. Nah, nanti juga akan kita mendapatkan itu rata-ratanya sama dengan 8. Itu. Oke, kemudian yang kedua, pernyataan kedua, median. Ingat, median itu apa? Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah setelah diurutkan. Kalau datanya belum diurutkan, itu belum bisa menjadi nilai tengah. Oke, karena di sini ya, tadi sudah dibilang bahwa data yang kita punya itu terurut. Artinya di sini datanya ini sudah terurut. Oke, langsung saja kita ganti A-nya di sini sama dengan 3. Berarti di sini kita punya nilai 3 untuk si A ini. Oke, karena ini sudah terurut, maka kita bisa langsung menentukan nilai tengahnya. Nilai tengahnya karena ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ganjil berarti data dari nilai tengahnya itu ada di ini 3, ini juga 3 berarti ada di sini ya. 8. Nah, ini adalah mediannya. Oke, bahwa untuk pernyataan kedua, median data tersebut adalah 8, itu juga benar. Oke. Ini juga benar. Nah, oke, coba kita cek pernyataan yang ketiga. Jika modus data tersebut adalah 8, maka untuk nilai A di sini itu bisa saja bernilai mulai dari 1, 2, 3 sampai dengan 6. Oke, coba kita cek. Di sini kita punya datanya itu adalah, kita tulis ulang ya, data yang kita punya awalnya kan A, 7, 8, 8, ya 7, 8, 8, 9, 10, 11. Nah, ini data yang kita punya. Kemudian, pernyataan ketiga menyebutkan bahwa kalau modusnya 8. Nah, modusnya 8. Di sini kita lihat, modus itu adalah, ingat kembali modus itu adalah frekuensi terbanyak. Frekuensi data yang terbanyak ya. Oke, berarti di sini kita punya 8 sudah ada 2 kali. Nah, berarti dia ini sudah bisa dikategorikan sebagai modus ya, karena di sini dia lebih banyak frekuensinya daripada data yang lain. Berarti 8 ini sudah betul dia bisa menjadi modus pada data ini. Nah, kemudian untuk nilai A di sini itu kemungkinannya berapa? Supaya 8 ini juga tetap bisa menjadi modus. Nah, tadi juga kita ingat bahwa datanya ini sudah terurut. Kita ingat lagi bahwa datanya sudah terurut. Di sini 7. Berarti di sini nilai A di sini itu pasti kurang dari 7. Oke, kenapa tidak boleh sama dengan 7? Kalau sama dengan 7 di sini, kalau A-nya sama dengan 7, maka modusnya ada 2, yaitu 7 dan 8. Karena 7 juga ada 2 frekuensinya, 8 juga ada 2, maka modusnya ada 2. Maka pernyataan ini tadi yang bilang modus adalah 8 itu gagal. Nah, makanya kita tidak boleh mengambil A sama dengan 7. Oke, berarti dibatasi langsung A-nya itu hanya boleh mulai dari 6. Oke, 6 ke bawah. Karena datanya sudah terurut, berarti artinya dia lebih kecil dari 7. Berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti betul ya bahwa interval A-nya itu berada pada 1 sampai 6. Oke, berarti untuk pernyataan ketiga itu juga bernilai benar. Oke. Oke, itu untuk pembahasan soal yang pertama. Jadi di sini adalah ukuran-ukuran terkait ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Jadi ingat saja konsep rata-rata yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Rata-rata, median, dan modus. Itu ya untuk data tunggal. Nah, oke, boleh langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita boleh langsung tandai ya untuk informasi-informasi penting yang ada pada soal kedua ini. Oke, kita coba baca di sini rata-rata tinggi badan 9 orang siswa. Ini
9 orang siswa itu bertambah 2 cm ketika 1 orang siswa dengan tinggi badan 165 itu diganti dengan siswa yang baru. Oke, kita pahami kalimat dari soal-soalnya per kalimatnya. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, berarti ini terkait soal-soal perbandingan ya antara kuantitas P dan kuantitas Q. Di sini kita sudah lihat nilai Q-nya itu 183. Berarti yang P-nya itu belum ada. Berarti P-nya kita cari, yang mau kita cari adalah tinggi badan siswa yang baru. Itu. Berarti kita mau cari tinggi badan siswa yang baru. Ini. Oke, coba kita selesaikan di sini. Nah, di sini ya tadi ya. Rata-rata. Di sini kita punya informasi bahwa satu-satunya informasi yang kita punya itu adalah rata-rata dari 9 orang. Oke, terus data-data dari nilai-nilai dari data-data 9 orang ini itu belum diketahui ya. Oke, berarti kita bisa misalkan ada 9 orang. Nilai dari 9 orang masing-masing kita jumlahkan. Berarti bisa kita tulis misalnya A1 orang pertama ditambah, atau kita tulis begini dulu. Oke ya, bentar, berarti ini bisa kita tuliskan rata-rata yang baru, ini kita sama dengankan dengan rata-rata yang lama. Oke, nah kemudian rata-rata, konsep rata-rata, untuk mencari rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Oke, berarti kita coba jumlahkan. Di sini kan tidak ada data yang kita punya ya. Berarti kita bisa kita misalkan orang pertama, nilai dari orang pertama ditambah dengan nilai orang kedua, ini ditambah terus sampai dengan orang yang ke-9. Berarti ini ditambah sampai dengan orang ke-9. Itu. Kemudian ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Yaitu 9 orang. Berarti di sini banyaknya ada 9. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita samakan dulu deh untuk rata-rata yang baru dengan yang lama. Kita samakan dulu persamaannya. Sama juga berarti di sini orang pertama, nilai orang pertama, orang kedua, sampai dengan nilai orang ke-9, Nah, itu ini juga dibagi dengan 9. Itu. Kemudian kita masukkan informasinya. Di sini kan bilang rata-rata tinggi badan 9 orang siswa bertambah 2. Oke, jadi katanya akan bertambah 2 kalau apa? Kalau 1 orang siswa, ini 1 orang siswa dengan tinggi badan 165 itu diganti dengan siswa yang baru. Oke, jadi katanya di sini ada siswa yang di sini ya yang baru, berarti anggaplah misalnya orang yang ke-9 ini itu adalah orang dengan tinggi badan 165. Oke, berarti di sini kita tandai orang ke-9 ini adalah 165 tingginya. Itu ya. Oke, berarti di sini juga 165. Oke. Terus katanya di sini akan bertambah 2. Di sini akan bertambah 2 kalau yang 65 ini itu diganti dengan orang baru. Berarti ini 65 ini kita coret, kita ganti dengan orang baru. Berarti kita misalkan dengan B. Oke, berarti sekarang orang baru yang ada di sini. Di sini akan bertambah 2 karena di sini sudah kita ganti dengan orang baru. Jadi ini ya, ini untuk pemodelan matematikanya. Jadi kita perlu memahami setiap kalimat dari informasi yang diberikan. Oke, coba kita lanjut karena kita sudah punya pemodelannya. Berarti ini bisa kita selesaikan, operasikan dengan cara aljabar biasa. Berarti ini bisa kita pindah ruaskan ya. Kita samakan, berarti bisa ditulis A1 ditambah A2. Ini ditambah dengan, nah di sini orang yang ke-9 udah nggak ada ya. Udah digantikan dengan orang baru. Berarti di sini kita tuliskan si orang baru itu.
Kemudian ini dibagi dengan 9. Berarti ini kurang, karena ini pindah ruas berarti A1 ditambah A2 ditambah ini sampai dengan orang yang ke 165 ini. Oke. Nah, kemudian sama ini juga dibagi dengan 9. Nah, di sini berarti tersisa 2 sama dengan 2. Ini. Oke. Kemudian ini kita selesaikan. Nah, di sini kan kurang, di sini kan kita bisa kurung seperti ini. Berarti artinya nanti ini A1 di sini itu bernilai negatif. Semua A di sini, semua susunan barisan di sini, data di sini itu bernilai negatif karena ada tanda negatif di depannya. Oke, berarti ini akan habis ya. Di sini A1 dikurang A1, berarti habis. Kemudian A2 juga habis, ini sampai A ke 8 habis. Berarti untuk yang di atas di sini itu tersisa B dikurang 165 karena penyebutnya sudah sama, berarti langsung per 9. Itu berarti ini sama dengan 2. Oke, berarti di sini kita dapatkan, ini bisa dikali silang lagi, berarti ini dikali naik, berarti B kurang 165 sama dengan 9 kali 2. 9 kali 2 itu 18. Maka nilai B-nya itu adalah ini pindah ruas berarti 165 ditambah dengan 18. Maka kita akan peroleh nilai 183. Oke, 183 ya. 165, 18. Ya betul, 183. Oke, berarti nilai B yang kita punya itu adalah 183. Nilai B tadi itu mewakilkan apa pada soal ini? Yaitu si orang baru. Nah, karena yang ditanyakan siswa baru, tingginya berapa? Kita sudah peroleh bahwa tinggi si orang baru ini itu adalah 183 cm. Oke, coba kita kembali ke informasi soalnya. Di sini kita boleh hapus ya, kita sudah dapat 183 ini pengerjaannya, boleh adik-adik langsung catat atau screenshot. Kemudian kita coba kembali ke informasi soal yang diberikan. Di sini tadi yang kita peroleh adalah tinggi siswa baru itu 183. Nah, artinya kuantitas P dan kuantitas Q di sini yang kita punya itu bernilai sama. Oke, di sini 183, di sini juga 183. Oke, berarti pernyataan yang betul adalah yang Charlie. Oke deh. Oke, itu untuk soal yang kedua. Oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita punya soal yang ketiga. Oke, langsung juga kita tandai informasi yang pentingnya. Jika modus, jika modus, sekarang yang diketahui jika modus dari data ini adalah 2. Jadi modusnya itu adalah 2. Data ini modusnya adalah 2. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari data tersebut adalah. Nah, ini kita sudah masuk ke pembahasan terkait ukuran penyebaran data. Bagian dari ukuran penyebaran data yaitu simpangan rata-rata. Nah, kita ingat kembali rumus simpangan rata-rata yang kemarin itu adalah SR. Simpangan rata-rata itu sama dengan jumlah data, jumlah dari nilai mutlak setiap data dikurangi rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data. Oke, jadi ini rumus untuk mencari simpangan rata-rata yang juga sudah kita bahas beberapa di video sebelumnya. Oke, boleh adik-adik cari untuk ukuran penyebaran data. Ini ya, rumusnya jadi jumlah dari setiap datanya ini dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi X yang dimaksud di sini adalah setiap data di sini. Jadi 4 nanti dikurang rata-rata, 4 dikurang rata-rata dan seterusnya. Itu. Oke, kemudian berarti di sini informasi yang kita butuhkan itu harusnya kita punya rata-ratanya. Oke, kita harus cari tahu dulu
rata-ratanya itu berapa? Berarti, nah di sini kan sudah disediakan datanya. Tapi ada data yang kosong, data yang bernilai X ini, yang belum kita ketahui. Oke, berarti kita cari tahu dulu nilai X di sini itu berapa. Nah, di sini diberikan informasinya bahwa modus dari data ini itu adalah 2. Oke, jadi hanya itu informasi yang kita punya, bahwa modusnya adalah 2. Ingat, modus itu adalah frekuensi terbanyak. Nah, berarti kita cek di sini. Modusnya itu adalah 2. Di sini 4 ada sebanyak 2. 1 juga ada sebanyak 2. 8 sebanyak 1. 2 ada sebanyak 2. Oke, berarti di sini ada beberapa data yang sebanyak 2 ya. Oke, berarti kan harusnya modus itu adalah frekuensi terbanyak. Artinya apa? Nilai X di sini satu-satunya kemungkinan itu adalah 2. Oke, agar supaya 2 ini itu bisa menjadi modus. Karena di sini 2-nya sudah ada 2, berarti kita sisa butuh 1 supaya dia yang paling terbanyak. Itu berarti kita sudah dapat bahwa X-nya itu sama dengan 2. Berarti kita bisa cari rata-ratanya. Rata-ratanya tadi adalah kita jumlahkan semuanya lalu dibagi banyaknya data. Oke, kita langsung jumlahkan saja. Berarti di sini kita punya 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10. Ini 10, 20, 25, 26, 27. Oke, berarti di sini 27 per banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti dibagi dengan 9. Berarti rata-rata yang kita punya adalah 3. Oke, berarti nilai rata-ratanya itu sama dengan 3. Oke, berarti kita bisa langsung mencari untuk simpangan rata-ratanya. Oke, berarti kita langsung saja untuk mencari SR-nya. Oke, ini masing-masing kita cari selisihnya ya. Kemudian mutlak, nilai mutlaknya. Berarti di sini kita coba dari 4 ini. Berarti 4 dikurang 3 itu 1. Langsung saja kita tulis hasilnya di sini 1. Kemudian ditambah data berikutnya 4 dikurang rata-ratanya itu 3 sama dengan 1 juga. Kemudian X-nya tadi itu bernilai 2, berarti 2 dikurang 3 itu negatif 1. Tapi karena nilai mutlak berarti tetap hasilnya positif 1. Oke, lanjut 8 dikurang 3 berarti ini 5. Kemudian 1 1 belum ya. Ini kan sudah, 4 sudah, 4 sudah, ini juga sudah. 1, oke, 1 belum. 1 dulu yang ini. 1 dikurang 3 negatif 2 karena mutlak berarti 2 ditambah 8-nya tadi udah ya. Ini hasilnya yang 5. Berarti ini 2 kurang 3 itu juga 2. Ini 2 dikurang 3 berarti 1, 3 kurang 3 0. 2 dikurang 3 1. Jadi semuanya meskipun hasil pengurangannya itu negatif, tapi karena ingat kalau ada nilai mutlak berarti hasilnya tetap positif. Oke, dibagi dengan banyaknya. Banyaknya tadi ada 9. Oke, berarti di sini kita dapatkan SR-nya itu adalah ini 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14. Berarti kita dapatkan 14 per 9. Oke, ini udah ada ya. Di opsi ada 14 per 9. Oke, berarti kita sudah dapat bahwa rata-ratanya itu adalah 14 per 9. Oke, jadi itu untuk simpangan rata-rata. Oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, di sini soal berikutnya kita punya jika median. Sekarang yang diketahui informasi yang kita punya adalah median. Jika median dari data terurut 5, 6, 6, K, 10, 10, 11, 16 adalah 9, maka simpangan baku dari data tersebut adalah. Nah, sekarang yang kita mau cari tahu adalah simpangan baku.
Nah, rumus simpangan baku itu dirumuskan, itu akar dari varians ya. Varians itu adalah atau ragam. Itu dirumuskan seperti berikut. Ini jumlah dari kuadrat X1 dikurang X bar. Ini dikuadratkan per banyaknya data. Jadi ini untuk rumus simpangan baku. Kalau rumus dari varians, ingat dari rumus varians atau ragam, itu hanya ini ya, sigma dari atau jumlah dari kuadrat XI dikurangi rata-ratanya, itu dibagi banyak data. Ya, tetapi kalau simpangan baku yang ditanyakan berarti variansnya itu sisa dikuadratkan. Oke, berarti di sini informasi yang kita butuhkan adalah masih rata-rata. Oke, jadi kita cari tahu dulu si rata-ratanya. Nah, kita lihat rata-ratanya di sini untuk menjumlahkan data-datanya, di sini ada nilai yang kosong lagi. Bernilai K, berarti kita cari tahu dulu nilai K-nya itu berapa berdasarkan informasi ini bahwa mediannya itu adalah 9. Median itu apa? Median itu adalah nilai tengah setelah diurutkan. Jadi harus diurutkan dulu untuk bisa menjadi median. Kalau datanya masih acak, itu belum bisa dikatakan sebagai median. Oke, berarti ini di sini ya, sini juga katanya sudah terurut. Oke, berarti ini datanya ada di, nilai tengahnya ada di 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datanya genap. Berarti nilai tengahnya itu berada di antara data keempat dan data kelima. Oke, berarti ada di antara ini. Ada di antara ini. Oke, kemarin kalau datanya genap berarti mediannya itu adalah, ini mediannya itu adalah K ditambah 10 dibagi dengan 2. Jadi dijumlahkan keduanya, kemudian dibagi dengan 2. Maka itulah yang untuk median untuk data genap. Di sini diketahui, kan kita mau cari K-nya ya. Sedangkan yang diketahui adalah mediannya 9. Berarti kita ganti mediannya di sini 9 sama dengan K ditambah 10 dibagi dengan 2. Oke, berarti kita peroleh nantinya di sini 9 kali 2 bisa dikali naik ini, 2-nya 18 sama dengan K tambah 10. Berarti K-nya itu sama dengan 8. Oke, kita sudah dapatkan bahwa K-nya itu sama dengan 8. Oke ya. Oke, berarti di sini kita bisa ganti K-nya itu sama dengan 8. Berarti kita sudah bisa cari tahu untuk X bar-nya atau rata-ratanya. Oke, berarti di sini rata-ratanya langsung saja kita jumlahkan. Di sini 10, 20, di sini 30, 40, 47, 47 tambah 47, di sini sudah ada 47. Kemudian ditambah lagi dengan 12 tambah ini 8 ditambah 5. Kemudian ini dibagi dengan 8. Oke, kita selesaikan dulu ini. Berarti di sini kita dapatkan 12 20 berarti 67 72 ya. Oke, 72. Oke, kita dapatkan 72 dibagi dengan 8. Berarti X bar-nya adalah 72 dibagi 8. Berarti X bar-nya adalah 9 atau rata-ratanya adalah 9. Oke, kemudian kita cari ininya, masukkan nilai untuk simpangan bakunya. Berarti langsung saja ya. Ini kita batasi dulu. Ini kita ganti dulu. Oke, di sini kita punya. Oke, langsung saja ini kita ganti ya nilainya. Berarti X1-nya dimulai dari 5 dikurang 9. 5 dikurang 9 yaitu 4 kuadrat. Dikuadratkan berarti 4 kali 4, 16. Terus ditambah dengan, ini sudah kita coret 6 lagi. 6 dikurang 9 itu negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan
itu 9 ditambah 9 lagi. Ini 8 dikurang 9, 1 berarti 1 kuadrat. 1, kemudian 10 kurang 9, 1. Ini juga 1. Kemudian 11 dikurang 9 itu 2. 2 dikuadratkan itu 4. Kemudian ini 16 kurang 9 itu 7. 7 dikuadratkan 49. Ini akar, ini per 8. Oke ya, dikit lagi. Ini kita selesaikan. Berarti ini akar dari berapa ini? 16 tambah 9 tambah 8, 16 tambah 18 49 90 tambah 49 90 ya. Oke, kita dapat nilainya 90 per 8. Nah, oke, itu untuk simpangan bakunya. Di sini belum ada opsinya, berarti kita sederhanakan lagi. Berarti ini bisa kita tuliskan 90 itu bisa kita tuliskan 9 kali 10 agar 9 ini nantinya bisa dikeluarkan. Nilainya di sini kita ganti 4 kali 2. Oke, berarti di sini kita dapat akar dari 9 itu 3, akar dari 4 itu 2. Berarti yang sisa akarnya ada 10 per 2. Nah, oke, 10 per 2 ini kita dapatkan berarti 3 per 2. 10 bagi 2 itu 5. Oke, maka nilai yang kita dapatkan itu adalah 3 per 2 akar 5. Berarti simpangan bakunya adalah 3 per 2 akar 5. Oke, ada di sini ya. Oke. Jadi itu untuk rumus mencari, soal-soal untuk mencari simpangan baku. Jadi itu tadi ya, kita sudah menyelesaikan beberapa untuk soal-soal dari ukuran pemusatan, mulai dari ukuran pemusatan data yaitu min, median, modus, dan juga kita sudah bahas beberapa soal untuk ukuran penyebaran data yaitu simpangan rata-rata dan simpangan baku. Jadi itu saja dari kakak pada sesi kali ini. Kita lanjutkan di pembahasan soal-soal berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.